Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita, yaitu kitab Aqidatul Awam. Kita melanjutkan di materi berikutnya ya. Kita baca dari awal, dari bait awal terlebih dahulu sampai ke materi hari ini yang akan kita pelajari bersama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidu wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Seperti ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, musannif Aqidatul Awam atau penyusun kitab Aqidatul Awam menjelaskan di bait syair yang sudah kita baca tadi, ketahuilah wahai orang-orang Islam yang sudah akil baligh, hal-hal yang wajib diketahui, yaitu sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20, yaitu sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Di zaman dulu ketika saya masih kecil, saya masih belajar kitab Aqidatul Awam, orang-orang tua kita dahulu, guru-guru kita dahulu
itu mengajarinya dengan syair yang dilakukan ketika di pertemuan di tempat-tempat ngaji, dengan dilakukan Allah wujud kidam baqa muhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah kudrah iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, seperti itu untuk memudahkan anak-anak yang masih susah untuk menghafal bait syair yang ada di atau nadham yang ada di Aqidatul Awam ini. Lebih dimudahkan lagi dengan Allah wujud kidam baqa dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang sifat 20. Yang pertama, Allah wujud, Allah ada. Nah, jadi Allah wujud, Allah ada. Buktinya apa kalau Allah itu ada, Allah itu wujud? Buktinya adalah wujudnya alam semesta dan isinya. Bumi, langit, matahari, dan seluruh planet tata surya, bumi seisinya, manusia, hewan, binatang, pepohonan, gunung, batu, lautan, dan semua makhluk yang ada di bumi itu pasti tidak wujud dengan sendirinya. Ujuk-ujuk manusia itu ada, gunung tiba-tiba ada, bumi tiba-tiba ada, pohon tiba-tiba ada. Tidak, tapi ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bumi seisinya, langit seisinya, alam semesta ini seisinya, itu ada yang menciptakan. Siapa? Zat yang wajib adanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja, meja ini. Meja yang di depan saya ini ada meja. Mustahil meja ini tiba-tiba ada tanpa ada yang membuat atau membikin, yaitu siapa? Pak tukang. Nah, meja ini ada yang membuat siapa? Tukang. Nah, peci yang saya pakai ini ada. Nah, siapa yang mengadakan? Apakah peci ini tiba-tiba ada? Tidak mungkin, pasti ada yang membuat. Siapa itu? Ya pabrik peci. Nah, demikian alam semesta ini seisinya. Nah, tidak mungkin tiba-tiba ada tanpa ada penciptanya. Penciptanya siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat wajib yang kedua bagi Allah Subhanahu wa ta'ala
yaitu qidam. Allah Maha Qadim atau qidam. Wujud qidam. Qidam artinya terdahulu. Maksudnya terdahulu itu apa? Adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Jadi wujudnya Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Wujudnya Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Itu namanya qadim. Kebalikannya qadim yaitu hudus atau anyar. Kalau Allah itu anyar, kalau Allah itu baru, berarti Allah itu makhluk. Kalau Allah itu makhluk, berarti Allah butuh yang menciptakan. Kalau Allah butuh yang menciptakan, itu mustahil. Mustahil itu apa? Sesuatu yang tidak masuk akal. Karena Allah itu pencipta. Allah itu khalik. Allah bukan makhluk. Allah pencipta, bukan yang diciptakan. Nah, makanya Allah bersifat qadim. Sifat Allah berikutnya yaitu baqa. Allah Maha kekal. Kekal itu lawan katanya itu adalah apa? Fana. Fana itu rusak. Jadi kalau Allah itu fana, berarti Allah itu sesuatu yang baru. Kalau Allah itu sesuatu yang baru, itu namanya mustahil, tidak masuk akal. Jadi Allah kekal. Allah kekal. Atau bahasanya baqa. Nah, kalau Allah tidak kekal, berarti Allah fana atau rusak. Kalau Allah rusak, berarti Allah makhluk. Nah, sedangkan Allah itu adalah khalik, sang pencipta. Berikutnya adalah sifat mukhalafatulil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Berbeda apanya? Berbeda zatnya, berbeda sifatnya, berbeda pekerjaannya. Allah berbeda dengan makhluk. Zatnya Allah berbeda dengan makhluk. Terus gimana? Zatnya Allah seperti apa? Allah yang tahu hakikat zatnya Allah. Kita nggak bisa memikirkan itu. Kita dilarang memikirkan gimana bentuknya Allah. Nah, nggak boleh seperti itu. Yang tahu kita jawab, yang tahu hakikatnya Allah itu ya Allah. Allah tidak berbentuk karena Allah mukhalafatulil hawadis. Nah, kita cukupkan pembahasan kita sampai sifat mukhalafatulil hawadis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.